Pendengar, kita lanjutkan kembali Florata pagi ini pendengar ya, masih bersama saya Desi Natalia dan juga Ricky Seda langsung dari studio di Pro 1 RRI ini pendengar yang hadir lagi untuk Anda saat ini sampai nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita ke topik pertama pendengar terkait dengan petugas kebersihan di Kabupaten Ende yang kabarnya hingga hari ini masih terus menuntut gaji mereka, begitu hak mereka. Mereka menuntut pemerintah membayar gaji setelah bekerja sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2023 ya. Dan seperti yang Anda ketahui dan juga diberitakan melalui media ini juga di RRI bahwa petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ende NTT ini belum dibayar gaji mereka setelah bekerja sejak bulan Januari yang lalu hingga hari ini. Dan mereka juga sudah melakukan aksi protes yang berdampak pada demo di kantor DLH Ende dan mogok kerja selama kurang lebih 2 minggu pendengar ya. Dan mereka juga sudah mengadukan masalah ini ke DPRD Ende pada Selasa lalu 6 Juni 2023. Lalu bagaimana update perkembangan informasinya sampai dengan saat ini pendengar? Kami saat ini sudah terhubung dengan Korlap Petugas Kebersihan Kabupaten Ende, Yohanes Emmanuel Kea atau yang sering disapa Rido. Selamat pagi Kak Rido. Iya, selamat pagi sih. Ya, salam sehat Kak Rido, mudah-mudahan kabar baik ya pagi ini ya. Iya, sehat selalu, kabarnya baik Ibu. Baik, terima kasih kalau tetap sehat dan juga kabar masih terus baik sampai dengan hari ini. Walaupun kabarnya pegawai atau petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup ini sampai dengan hari ini juga masih belum menerima gajinya ya setelah beberapa kali sudah dijanjikan begitu, Kak Rido. Iya, benar-benar Ibu Desi. Sampai dengan saat ini kita belum menerima gaji yang sudah dijanjikan tersebut. Oke, setelah aksi yang dilakukan ya, ada demo di kantor DLH, sudah diterima juga oleh pemerintah, kemudian ada aksi mogok kerja, dan yang terakhir ini adalah mengadukan masalah ini ke DPRD ND. Apa yang dijanjikan oleh pemerintah, baik itu dinas DLH, karena juga melalui dinas ini Bupati Ende sudah memerintahkan untuk segera dibayar gajinya. Satu-satu dulu dari dinas DLH menjanjikan seperti apa, Kak Rido? Dari dinas DLH sendiri, dinas yang terkait itu menjanjikan akan membayar gaji kami penuh dari bulan Januari itu sampai dengan bulan Mei. Nah, jadi kemudian kemarin itu kami sudah sempat bertemu dengan Pak Bupati di rumah jabatannya beliau. Beliau juga menjanjikan hal yang sama juga, hanya karena pada hari ini juga sekitar jam 1 itu Mbak Desi ada pertemuan di ini, ada RDP di DPRD bersama Komisi 3. Gitu Mbak Desi. Jadi sebenarnya ini sudah ada titik terang ya, namun apa sebenarnya kendala sampai lama ya, sampai dengan hari ini pun juga titik terang itu tidak menjadi benar-benar terang begitu Kak Rido? Sebenarnya permasalahan ini tidak terlalu rumit kalau pemerintah sendiri menyikapinya dengan serius gitu Mbak Desi. Jadi dua kali bertemu itu teman-teman masih merasa ada kurang keseriusan dari pemerintah Kabupaten Ende begitu Kak Rido? Iya, memang seperti itu kenyataannya. Artinya kurang keseriusan itu dari pemerintah Kabupaten Ende mengenai sistem pembayarannya. Seperti itu. Iya, masalahnya apa ini dalam sistem pembayaran? Kalau kami dengar informasi sebelumnya dari pihak yang lain, ini menyampaikan bahwa karena aturan sehingga tidak bisa dibayarkan langsung oleh pemerintah, harus melalui pihak ketiga. Tetapi kami ingin dengar dari teman-teman sendiri ini yang yang sampai dengan saat ini belum dibayar. Sebenarnya seperti apa ini permasalahan pembayarannya? Jadi baik Mbak Desi, saya coba menjelaskan kepada Mbak Desi tentang regulasi dan aturan yang membuat kami merasa tidak puas Mbak Desi, seperti itu. Jadi pihak dinas dalam hal ini juga pemerintah menjelaskan akan membayar gaji kami itu dari bulan Januari sampai bulan Mei lewat sistem yang mereka sebut dengan akumulasi, begitu. Jadi nanti gaji kami itu direncanakan akan dibayar dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember itu
lewat sistem akumulasi, karena menurut pemerintah atau menurut Dinas Lingkungan Hidup, dinas yang terkait, bahwa sistem pembayaran gaji kami tidak bisa dibayar mundur ke belakang. Begitu Mbak Desi, ya, tidak bisa dibayar mundur ke belakang. Nah, maka dari itu, mulai dari bulan Mei itu sampai dengan bulan Desember itu, pemerintah melakukan sistem pembayaran yang mereka sebut itu sistem pembayaran akumulasi, dengan menyisipkan 600.000 tiap bulannya dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember untuk mengenapi gaji kami yang belum dibayar, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei itu sendiri, Mbak Desi. Oke. Jadi benar yang belum dibayar itu Januari sampai Mei 2023. Lalu solusinya itu akan diambil untuk sistem akumulasi dari tahun lalu begitu, dari Mei 2022 sampai Desember 2022 begitu ya, Kak Rido ya? Ya, benar Mbak Desi. Oke. Ya, seperti itu. Solusi ini menurut Kak Rido bisa tidak menjadi solusi tidak hanya untuk pemerintah, karena mereka ini solusi mereka untuk mencari sistem pembayaran, tetapi teman-teman optimis tidak dengan solusi ini bisa cepat dibayarkan, atau teman-teman kemudian sudah punya pandangan lain sebenarnya kalau mau cepat dan sesuai dengan aturan itu seperti apa sih langkah yang harus ditempuh agar pemerintah dirasa serius menangani permasalahan ini, Kak Rido? Begini Mbak Desi, Mbak Desi. Justru karena sistem pembayaran yang yang menggunakan sistem akumulasi ini, justru sebaliknya sistem ini yang membuat teman-teman di lapangan itu tidak puas, teman-teman tenaga dinas kebersihan. Karena artinya begini, secara logikanya bahwa teman-teman di lapangan merasa tidak puas karena dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei itu mereka sudah bekerja seperti itu, tanpa akumulasi lah kerja mereka full. Anak-anak ini, teman-teman ini kerja di full dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei, tapi kok saat melakukan pembayaran gaji pemerintah harus mengakumulasikan gaji mereka, dan justru dari bulan Januari itu sampai dengan bulan Mei malah diakumulasikan dan mulai dibayar dari bulan Mei itu sampai ke bulan Desember. Nah, itu membuat itu hal pertama yang membuat 2023 ini, Mbak Desi. Oke. Jadi nanti artinya ada yang tidak dibayarkan bulan-bulan ini ya, baru bisa dibayarkan ke depannya nanti. Iya betul lah, itu yang ada beberapa bulan itu yang tidak dibayar, itu yang membuat teman-teman kecewa dengan kebijakan dan regulasi yang ada. Kemudian Mbak Desi, saya sedikit menjelaskan bahwa sistem pembayaran regulasi ini setelah teman-teman di lapangan membuka aturannya, memang bahasa dan kata regulasi ini tidak ada di dalam sistem pembayaran outsourcing atau pihak ketiga. Nah, itu yang menjadi hal dasar bagi teman-teman untuk tidak merasa puas dengan hal ini. Begitu Mbak. Oke. Ya, dan ini juga kami dapat informasinya bahwa ada solusi lain yang ditawarkan ya, selain pembayaran akumulasi 6 bulan ke depan. Juga pemerintah menawarkan untuk teman-teman ini memasukkan surat lamaran ke PTE ke pihak ketiga begitu ya, yang diminta oleh pemerintah melalui Dinas DLH untuk pengalihan tenaga kebersihan. Apakah ini teman-teman juga tidak merasa puas dengan solusi ini ya? Tetap ada yang tidak dibayarkan berarti nanti? Iya, itu justru itu Mbak Desi. Ketika kami nanti teman-teman membuat surat lamaran ke pihak ketiga atau outsourcing itu, justru nanti gaji kami itu tidak akan dibayar beberapa bulan itu, karena artinya sistem pembayaran pada perusahaan atau pihak ketiga itu Mbak Desi, mereka akan bayar kapan saat penandatanganan kontrak, mulainya penandatangan kontrak dengan kami sebagai pihak pekerja. Itu Mbak Desi. Kemudian yang berikutnya Mbak Desi, bahwasannya kalau pemerintah memberikan solusi. Halo? Halo? Oke, terputus, kami coba hubungi kembali ya untuk Korlap petugas kebersihan ND tadi yang sedang bersama kami namun terputus. Kami coba hubungi kembali untuk bisa mencari tahu sebenarnya ya. Oke, sudah terhubung kembali. Ya, mohon maaf terputus tadi, silakan dilanjutkan Kak. Ya. Jadi
Jadi seperti ini Mbak Desi, karena kalau kami melihat bahwa secara aturan dan regulasi untuk tahun ini sebenarnya belum terjadi pengalihan atau outsourcing kepada pihak ketiga bagi kami teman-teman honorer yang berada di lapangan Mbak Desi. Karena begini, itu dasar hukumnya begini yang pertama Mbak Desi, karena pernyataan dari DPR RI itu bahwa outsourcing itu akan berlaku pada tanggal 28 November per 28 November 2023 Mbak Desi. Jadi untuk saat ini kami teman-teman di lapangan juga justru menolak solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan kerjasama atau penandatangan kontrak dengan pihak ketiga Mbak Desi. Itu yang pertama Mbak Desi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa dinas di Kabupaten ND yang justru sebaliknya tidak menggunakan jasa pembayaran outsourcing atau pihak ketiga, mereka menggunakan jasa pembayaran perseorangan, tapi itu tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah dan terkesan dibiarkan saja. Jadi kami sendiri dari teman-teman di lapangan bertanya, loh kok dua dinas ini bisa melakukan sistem pembayaran perseorangan, tapi kenapa Dinas Lingkungan Hidup harus dipaksakan untuk melakukan pembayaran dengan sistem pihak ketiga atau outsourcing, Mbak Desi, seperti itu. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan. Tapi kalau saya dengar dari keluhan teman-teman ini, fokusnya adalah bayar dulu gaji kami karena kami sudah bekerja begitu ya. Entah nanti di kedepannya apakah nanti memang akan menerima solusi untuk dengan pembayaran pihak ketiga dan lain-lain, atau menyoroti tadi dinas-dinas lain yang kok bisa melakukan pembayaran itu, tapi teman-teman sebenarnya fokus ke bayar dulu 5 bulan gaji yang belum dibayarkan begitu ya? Iya betul Mbak Desi. Artinya begini Mbak Desi, permasalahan gaji yang belum dibayarkan dengan penandatangan kontrak kami dengan pihak ketiga, sebenarnya ini adalah dua masalah yang berbeda Mbak Desi. Sudah ruangannya beda-beda ini ya? Iya, pemerintah tidak bisa menyatukan ini menjadi dua masalah yang sama, karena di sini kami hanya konteks penuntutan kami itu hanya tolong dibayarkan gaji kami. Setelah gaji kami dibayar itu baru kami melakukan penandatangan dengan pihak ketiga begitu Mbak Desi. Artinya kalau kita analogikan solusi itu adalah sebuah obat ini tidak pas untuk sakit yang dirasakan oleh teman-teman begitu ya? Iya persisnya seperti itu Mbak Desi. Kalau sudah kemudian bertemu Bupati, pemimpin tertinggi di daerah ini, namun sepertinya belum ada titik terang, teman-teman mengharapkan seperti apa? Kebetulan nanti siang kan ada rapat dengar pendapat begitu ya. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada Komisi 3 dan harapannya harus seperti apa sehingga semua pihak ini bisa lebih serius menangani ini? Teman-teman pasti dalam pikirannya mungkin saja berpikir bahwa mau diambil dari mana saja bayar dulu gaji kami begitu ya? Iya siap, itu artinya begini, artinya pemahaman teman-teman seperti itu perlu Mbak Desi juga kita mengingat bahwa kondisi latar belakang pendidikan teman-teman di lapangan itu memang minim sekali, seperti itu. Jadi ya, itu pemerintah harus mengerti itu, begitu Mbak Desi. Oke, baik. Ya, dan kekuatan apa yang teman-teman miliki begitu sebagai evidence atau bukti bahwa sudah bekerja selama 5 bulan dan harus dibayarkan haknya ini sebagai penguatan ya. Jadi jika teman-teman menuntut ini ada buktinya begitu. Teman-teman mengantongi apa ini sebagai bukti penguatnya? Yang paling pertama itu Mbak Desi, sekalipun kami teman-teman honorer itu saat masuk per Januari 2023 itu tidak diberikan SK, artinya tidak punya kontrak kerja dengan pemerintah. Tertulis tidak ada berarti ya Kak Rido ya? Ya itu artinya ini salah satu permasalahan juga. Artinya begini Mbak Desi, walaupun surat kontrak kerja dengan pemerintah itu tidak ada, tetapi ada data dari BKN itu yang dikirim secara langsung, kemudian dibagikan kepada kami bahwa ada 60 nama itu yang sudah terverifikasi dari BKN untuk menjadi tenaga outsourcing di Kabupaten ND. Yang pertama itu Mbak Desi, itu datanya. Nah, kemudian yang kedua Mbak Desi, kami bekerja dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei itu kami punya absen. Begitu, absensi harian kami saat bekerja itu kami kantongi juga itu sebagai bukti kami bahwa kami betul-betul bekerja, ditambah lagi dengan
beberapa foto, video yang kami buat seperti itu Mbak Desi. Baik, ya artinya teman-teman membawa bukti juga nanti pada saat rapat dengar pendapat ya. Harapannya kalau kami baca di media sosial dan media-media yang sudah beredar bahwa teman-teman menyampaikan seperti ini, kami hanya tenaga honorer biasa tanpa maksud apapun, kami hanya ingin gaji kami dibayarkan begitu ya. Sederhana sekali teman-teman harapannya begitu. Ada harapan lain begitu? Iya, iya, begini Mbak Desi. Memang pada dasarnya harapan kami bahwa gaji kami itu harus dibayar. Kemudian ada beberapa harapan lain mungkin setelah selesai dengan RDP sebentar bahwa kami juga mengharapkan untuk Bapak Ketua Komisi 3 untuk membuat keputusan atau kebijakan yang baru, karena kemarin saat hari Selasa itu tanggal berapa kami sudah sempat turun ke bawah, cuman Bapak Ketua Komisi menjanjikan kami pada hari ini untuk melakukan sidang lanjutan mengenai permasalahan yang kami hadapi ini. Jadi awal kami ke bawah itu Bapak Ketua Komisi 3 sudah memberikan sedikit kisi-kisi kepada kami, Mbak Desi, bahwa kok ada 2 dinas itu bisa dilakukan pembayaran secara perseorangan, sedangkan mengapa Dinas Lingkungan Hidup ini tidak bisa begitu. Kemudian soal regulasi dan aturan itu yang dari pusat, belum ada regulasi dan aturan dari pusat yang memaksa atau mengikat setiap pemerintah daerah untuk melakukan sistem pembayaran outsourcing pada pegawai honorer lapangan seperti itu Mbak Desi. Jadi kami berharap, saya dan teman-teman berharap sebentar siang itu setelah selesai untuk melakukan RDP dari DPRD Kabupaten ND, pemerintah bisa lebih jeli lagi, kemudian pemerintah bisa merubah apa yang sudah mereka ini regulasikan saat ini untuk kalau bisa Mbak Desi, bahwa janganlah digunakan sistem pembayaran outsourcing seperti itu Mbak Desi. Gunakanlah sistem pembayaran perseorangan seperti biasa, seperti 2 dinas itu yang sampai dengan detik ini berjalan aman-aman saja Mbak Desi. Oke, Itu saja berarti harapan kami, Mbak. teman-teman merasa sebenarnya ada regulasi yang memungkinkan untuk membayar itu ya. Itu yang bisa digunakan juga untuk bisa membayar teman-teman. Iya, Kalau betul, melalui Mbak Desi. outsourcing, kenapa? Teman-teman membacanya seperti apa? Menganalisanya seperti apa kalau melalui outsourcing sampai tidak ingin menggunakan pihak ketiga begitu? Begini Mbak Desi, sebenarnya kalau memang regulasi atau aturan dari pusat, dari kementerian itu sudah ada soal outsourcing, itu sah-sah saja Mbak Desi. Apapun terjadi ya kami harus terima. Tetapi untuk saat ini mengapa dan dasar apa kami tidak menerima sistem pembayaran outsourcing? Yang paling pertama bahwa sudah ada keterlambatan pembayaran gaji kami. Seperti itu Mbak Desi. Jadi berdasarkan pengalaman ya. Iya, artinya bahwa Mbak Desi, bahwa kalaupun dipaksakan membayar gaji kami lewat pihak ketiga, artinya bahwa berapa bulan yang kami kerja itu akan hilang jelas Mbak Desi. Dan sistem akumulasi yang mereka sampaikan kepada kami Mbak Desi untuk sisipkan tiap bulan 600, justru setelah kami dan teman-teman itu menghitung secara baik, justru ada kekurangan di situ Mbak Desi. Kurang uangnya, nggak sampai Mbak Desi. Makanya justru saya dan teman-teman bahwa kalau seperti ini tidak bisa. Mendingan kita pakai sistem pembayaran perseorangan seperti teman-teman di BKKBN. Seperti itu. Itu salah satu dinas. Baik Mbak Desi. Oke, baik. Kami juga tunggu update informasinya nanti setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten ND. Mudah-mudahan semua harapan teman-teman ini memang ada regulasi yang mengatur sehingga memudahkan pembayaran gaji honor kepada teman-teman petugas kebersihan yang tadi menurut Karido sudah menjalankan tugasnya selama 5 bulan ya, begitu ya Karido ya? Iya, betul. Terima kasih. Nanti informasinya kami minta untuk selalu kita update ya. Karena ada beberapa pendengar RRI ini juga ikut menyampaikan dukungan kepada teman-teman petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND untuk tetap semangat ya dan meminta pemerintah segera membayarkan gaji dari teman-teman ini. Terima kasih. Salam untuk semua teman-teman. Mudah-mudahan sukses siang ini ya. Ya, terima kasih Mbak Desi. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Desi. Baik, terima kasih. Pendengar, Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI ND. Baru saja kami bersama dengan Korlap Petugas Kebersihan Kabupaten ND, Yohanes Emmanuel Kea, yang menjelaskan duduk permasalahan kenapa mereka kemudian akhirnya mengadu ke beberapa pihak. Sudah bertemu Bupati dan hari ini akan kembali diundang oleh DPRD Kabupaten ND untuk rapat dengar pendapat menyampaikan keluhan mereka. Mereka tadi ada beberapa poin. Yang pertama ya,
mereka ingin gaji mereka segera dibayarkan selama 5 bulan dari bulan Januari sampai dengan Mei 2023. Kemudian yang kedua, mereka menolak regulasi atau tawaran solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten ND, yaitu membayarkan melalui pihak ketiga. Nah, ini dirasa tidak menguntungkan mereka karena akan hilang 5 bulan yang mereka telah bekerja ini, gajinya tidak bisa dibayarkan dan akan ada kurang juga ya uang yang dibayarkan karena disisip 600.000 per bulan dari bulan Mei sampai bulan Desember, sehingga mereka menolak tawaran tersebut. Dan mereka juga menyoroti untuk soal regulasi, kenapa tidak bisa diterapkan di DLH Kabupaten ND untuk pembayaran honor seperti biasa yang bisa dilakukan di 2 dinas tadi yang disebutkan oleh Yohanes Emmanuel Kea. Dan pendengar, update informasi terkait ini nanti akan kami lanjutkan untuk Anda. Anda juga bisa ikut menanggapi topik ini dengan mengirimkan pesan suara atau pesan teks kepada kami melalui 0821 3878 8786. Apa tanggapan Anda terkait dengan petugas kebersihan ND yang sampai hari ini masih terus menuntut hak mereka? Silakan, kami tunggu. Dan setelah ini pendengar, kami akan update informasi dari Kecamatan Nangapanda, di mana kabarnya ada akses jalan yang terputus rusak akibat hujan. Dan kami nanti akan bersama dengan Camat Nangapanda Darius Meka SE yang sudah bersama kami di studio RRI. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasinya untuk Anda.